Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari kelas 81. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ciri, dan struktur teks eksposisi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan dari penulisan teks ini adalah untuk menjelaskan informasi tertentu, supaya pembaca mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Beberapa ciri teks eksposisi yaitu: ciri yang pertama yaitu bersifat informatif, yaitu tentu setiap eksposisi akan menyuguhkan, akan menjelaskan beberapa informasi, sehingga setelah membaca, pembaca akan merasa akan mendapatkan pengetahuan dari teks tersebut. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat objektif, artinya setiap pernyataan dalam eksposisi ini tidak boleh ada yang memihak pada pihak manapun atau malah memojokkannya, dan tidak boleh jika kata maupun rasa yang bisa menarik emosional pembaca. Jadi memang hanya tujuannya untuk menginformasikan saja. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memuat fakta. Nah, fakta ini sangat penting sekali dalam eksposisi, karena dengan fakta inilah pendapat atau opini dalam teks ini akan menjadi lebih kuat. Kemudian ciri yang keempat yaitu berbahasa baku dan lugas. Selain itu, menggunakan bahasa baku serta daya bahasa yang lugas. Selain itu, penggunaan bacaan atau ejekan yang sangat diperhatikan dalam teks ini. Kemudian struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini terletak di awal teks, isinya tentang topik yang diangkat oleh penulis. Nah, di bagian inilah dimunculkan opini atau pendapat dari penulis itu. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi. Jadi, setelah topik dimunculkan melalui opini dalam bagian pertama tadi, langkah selanjutnya adalah memberikan argumentasi sesuai dengan data dan fakta. Semakin kuat fakta yang kita berikan, semakin ilmiah data yang kita berikan, maka kualitas tulisan kita akan semakin baik pula. Oleh karena itu, di bagian ini biasanya terdiri lebih dari satu paragraf. Karena selain memunculkan data dan fakta, biasanya juga disuguhkan contoh maupun alasan. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini terletak di akhir teks. Oleh sebab itu, biasa juga disebut sebagai kesimpulan. Nah, di bagian ini berisi pernyataan yang menegaskan ulang pernyataan pendapat atau tesis di awal tadi, namun dengan redaksi yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.